saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Pak, kalau berbicara masalah listrik, sekarang itu orang selalu ingat dengan surat Menteri Keuangan sekitar September 2017 yang menyurati PLN untuk, halo, hati-hati loh, utangmu sudah cukup banyak. Dan ini saya mendapatkan data dari pemberitaan, betulkah memang PLN itu ruginya sampai 16 triliun? Dan potensial loss. Potensial loss saja. Sekarang begitu nanti dengan adanya perubahan kaitannya dengan harga batu bara ya itu kembali lagi. Oke, Anda optimis seperti itu, Pak? Memang iya, masih gitu. Oke. Paling pemerintah kehilangan PNBP 1,7 atau 1,2 T. Tapi kan dia bisa memasukkan lagi sekitar 16 T. Oke, rencana pemerintah, Pak Andi tadi mengatakan bahwa rencana pemerintah tidak akan menaikkan harga listrik sampai sekitar 2019, tidak akan ada kenaikan listrik. Anda melihat apakah itu cukup bisa, tidak akan membebani PLN? Ya, selama bahan baku primernya bisa kita kendalikan dan bisa kita manage dengan baik, nggak ada masalah. Oke. Sekarang PLN itu udah efisien loh. Lo benar, kalau dari tahun ke tahun, kalau kita year on year ya, kita perhatiin setiap biaya-biaya yang dia keluarkan, kemudian losses, itu kan kita ikuti monitor terus, itu turun. Kenapa? Nah, cuma kemarin ini ya karena sekarang, apalagi nih sekarang, tapi kita juga saya yakin, gara-gara Trump memperlakukan tarif, itu kan semua bursa efek dunia jatuh semua kan. Hanya dolar aja naik. Tetapi semua bursa efek dan crude, baik itu WTI, West Texas Intermediate sampai ke Brent itu kan turun harganya. Tadinya 65 bertengger, sekarang turun lagi 61. Artinya itu nanti akan lebih jadi iya, kemarin kan sempat pengobat PLN. Nah, itu terima kasih juga kepada Trump melakukan ada kebijakan tarif buat bermanfaat juga buat mineral. Oke. Pak Benny mungkin ada komentar, Pak? Ya, saya kira nomor satu, memang program 35.000 megawatt ini tidak perlu harus direvisi. Cuman kalau mau dicari energi alternatif yang lebih murah dan lebih sustainable. Saya nggak yakin PLTU ini, batu bara ini sustainable. Dan juga masalah lingkungan. Kalau bisa di switch itu termasuk ke biomas ini dan juga yang thorium dan sebagainya itu. PLN ini nggak seharusnya rugi kalau dia kejar-mengejar dengan efisiensi di dalam internal. Karena mulai dari proses pembangkitan, transmisi dan distribusi ini, itu yang paling banyak lossesnya itu adalah di transmisi distribusi ini yang paling berat, paling berat ya nanti di transmisi. Saya udah pernah cek itu tahun 2000 saja seharusnya bisa dihemat 17 triliun ya tanpa tanpa mengurangi kebutuhan listriknya masyarakat. Bisa di-cut begitu aja 17 triliun, tapi meng-cutnya ini ya biasalah sudah hidupnya begitu, tiba-tiba kita cut, banyak yang tidak comfortable. Jadi kalau dijadwalkan itu berapa tahun memotong yang 17 triliun itu. Saya kira sampai sekarang ya di bidang distribusi juga ada pencurian dan sebagainya itu. Tapi kalau persoalan yang ada sekarang ini, karena pertumbuhan ekonomi hanya 5% demikian itu, memang sementara kita terus membangun pembangkit ini, maka betul yang harus kita jaga bagaimana supaya oversupply ini jangan terjadi, terutama di Indonesia Timur. Industrinya nggak begitu cepat berkembang, sementara listriknya udah jadi. Mau tak mau PLN harus take or pay. Nah ini hal-hal seperti ini, ritmenya ini harus dijaga. Dan saya kira ini memang betul tugasnya Pak Dirjen Listrik ini jadi lebih berat untuk mengaturnya ini, yang dimana yang mau dipercepat. Kalau untuk Sumatera Utara harus dipercepat, Pak. Ya, kalau Sumatera Utara, karena memang kekurangan di situ. Dari dulu. Jadi kalau tadi Pak Said itu menyampaikan pembangkit dari Turki, itu memang itu langsung dimakan. Gitu. Langsung dimakan. Karena apa? Karena memang kekurangan di situ. Ya. Betul. Tapi kalau di Jawa ini kan enggak. Jadi memang harus ada prioritas-prioritas. Padahal di sana lagi-lagi salah lagi saya lihat ini di program baik yang 10.000 Pak SBY maupun yang 35.000 ini. Khusus untuk Sumatera Utara itu listrik asahan itu dengan air yang sama dari Danau Toba itu harusnya bisa membangkitkan lebih dari 600 megawatt yang ada sekarang. Ya,
Tapi bukan itu yang diurusi, bukan itu yang ditambah, tapi malah carinya dari luar negeri. Bukan. Apa? Energi lain gitu loh, termasuk PLTU-nya, gas dan sebagainya itu, yang harusnya itu jauh lebih dipertahankan. Sudah berapa tahun ini? Oke. Soal air yang sama, bayangkan Danau Toba itu 1000 meter di atas permukaan laut. Ke Asahan itu tiap 50 meter jatuh 50 meter. Artinya ada Paling potensi 20 kali ini jatuh per 50 meter aja. Oke, saya kan tinggal turbin. Oke, Abdurrahim, kalau Anda melihat sejauh ini visibility dari 35.000 megawatt di kacamata Anda? Ya tidak visible. Dari awal itu udah kelihatan nggak? Artinya dengan visible adanya... untuk 2019 on ya. Nyala, itu udah bohong lah. Saya kira salah komunikasi. Cuman sekarang kan orang nggak mau mengakui. Jadi itu mengatakan on the track apa segala, tapi sekarang ada kedengaran 2023, 2025 dan sebagainya. Sebetulnya ya meleset itu. Oke. Gitu. Nah, saya ingin ngomong satu lagi sebenarnya soal kerugian PLN itu. Sebetulnya banyak yang bisa dilakukan oleh PLN untuk efisiensi. Contohnya kemarin di suplai batu bara kan ketangkep tuh di rootnya PLN batubara itu 400 miliar lebih loh. Bukannya sekarang loh, batu lama Pak itu. Loh iya. Direktur lama itu ya. Iya. Yang bukan zaman now lah, itu zaman lalu-lalu. Tapi itu membuktikan jadi BPH ya? inefisiensi dari PLN. Gitu. Masih dihaki saya Pak. Gitu. Jadi artinya ada celah-celah ya Pak ya? Kemudian juga ini, kalau ini nggak direvisi, nggak tahu lah apa itu namanya revisi undang-undang, apa program atau apa. Tapi jelas harus ada, kalau ini nggak mungkin, potong dulu, tunggu dulu. Karena kalau ini diambangkan terus jalan, kerugiannya pasti ke negara itu. Ke PLN lagi. Jadi gimana nggak bangkrut gitu loh. PLN nggak rugi kalau cara manajemennya seperti ini. Cuman masalahnya ini kayak gini sering terkait sama orang-orang kuat. Seperti dulu program 10.000 megawatt yang pertama itu banyak gagal. Maksudnya dari Cina. Kalau Pak Anum pasti tahu. Berbicara masalah orang-orang kuat, ada rencana pemerintah untuk tidak menaikkan harga listrik sampai 2019. Ada yang mengatakan ini karena memasuki tahun politik agar tidak terjadi gejolak di masyarakat dan menguntungkan salah satu pasangan tertentu. Betulkah demikian? Nanti saya akan tanya ke Pak Catur, tetap bersama kami.